wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palopo akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2 coaching dalam sebuah visi akademik yang menjadi observer, pengamat, coach, dan coaching. Dalam hal ini bersama saya Muhammad Hudan Baharudin dari SDN 50 Gunung Datu. Saya Megawati dari SDN 5 Salamai. Saya Muhammad Bedril dari SDN 5 Salamai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jibril. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, saya dengar Bapak akan melakukan coaching kepada rekan Anda. Betul, Bapak. Ya, dan pada kesempatan coaching hari ini saya ingin memastikan bahwa Bapak nantinya bisa menjalankan coaching dengan baik. Nah, untuk itu Bapak Jibril, nanti kita harapkan ada beberapa kompetensi yang ingin Bapak lakukan, seperti misalkan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Anda. Kemudian Bapak Jibril juga bisa memberikan coaching dengan alur kita dengan baik, dan jangan lupa satu hal yang paling penting Pak, nanti bagaimana prinsip coaching Anda sesuai dengan prinsipnya, yaitu mana di sana ada kemitraan, kemudian dan potensi dan memaksimalkan potensi yang ada. Baik Bapak, saya ingin bertanya yang pertama, potensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada perusahaan? Baik, Bapak. Untuk kali ini saya akan mencoba untuk bagaimana mengembangkan kemampuan mendengar aktif saya nanti, ya, gimana saya mendengar dengan baik apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah saya akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berkenaan dengan apa yang menjadi permasalahan teman nanti yang akan coaching. Ini kedua. Baik Pak. Untuk lebih spesifiknya lagi, di antara kompetensi itu mana yang ingin Bapak lebih fokuskan pada coaching kali ini? Ya, yang saya ingin fokuskan adalah mungkin untuk mengembangkan pertanyaan yang berbobot, Pak. Nah, kan nanti akan ada solusi-solusi yang akan coaching dengan masalah yang dia alami sebelumnya. Ya, kemudian pertanyaan saya terakhir, kompetensi apa yang ingin Bapak capai pada coaching Anda setelah Bapak melakukan coaching tadi? Ya, saya berharap bahwa dengan coaching ini, coaching saya itu akan menemukan solusi-solusi yang terbaik berkenaan dengan permasalahannya dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut. Sekarang gitu. Oke, terima kasih Pak. Selamat melanjutkan menjalankan coachingnya. Mudah-mudahan berjalan lancar dengan baik sesuai dengan prinsip coaching alur kita yang telah kita pelajari. Baik, Baik, kasih. ya. Assalamualaikum Ibu Milda, apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Kita dengar hari ini Ibu ada yang mau dibahas dengan saya. Betul sekali Pak. Ada sedikit ini Pak, sedikit masalah, namun saya bingung Pak mau terangkatnya di mana gitu Pak. Mungkin ada waktu-waktunya begitu. Insya Allah. Bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang Pak. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita hari ini bisa ada solusi. Jadi apa yang bisa saya bantu sebenarnya ini? Permasalahannya Pak, saya berharap mendapatkan solusi Pak, ya, dari masalah yang saya hadapi karena beberapa hari saya tidak tenang Pak. Kenapa bisa tidak tenang ini? Nah, itu dia Pak. Begini Pak, saya ini ada sedikit masalah Mas. Iya. Saya mau dan ini kompetensi saya, cara mengajar saya di kelas seperti itu
Kenapa dengan kompetensi mengajar tadi? Sepertinya kurang. Kurang dari sisi Iya. mananya kira-kira? Sisinya kurangnya Pak itu sepertinya saya ini monoton Pak cara mengajar begitu. Jadi selama ini strategi-strategi apa saja yang kita lakukan? Yang sudah ibu lakukan? Yang kira-kira efektif gitu ya? Yang saya lakukan itu Pak hanya bersumber ke buku saja Pak. Iya. Dari semua buku Iya. saja. Tidak ada pendamping yang lain yang kita gunakan? Kadang Pak, tapi menonton di situ Pak yang di buku sumber itu karena buku mereka dipakai saja. Ya. Sumbernya Pak bisa sebenarnya Pak dari buku dari TikTok yang apa gitu yang viral sekarang banyak begitu. Tapi begitu Pak karena belum ada kesempatan untuk begitu ya bersumber di buku. Itu jenisnya bagaimana Pak? Jadi kira-kira kalau misalnya ibu lakukan itu, bagaimana respon dari siswa? Responnya Pak begini, itu anak-anak kalau kita dikasih soal dari buku, anak mengajarkan cuman begitu Pak. Kadang mengganggu temannya lagi, nah ya dari buku saja melihat. Iya. Mereka hanya misalnya ya Ya, menit saja, ya. jadi mereka lebih cenderung untuk aktif di Iya, kegiatan lain seperti Bu iya, Edi. Pak. Ada tak yang pernah ibu lakukan sehingga anak-anak misalnya lebih fokus dengan apa yang ibu ajarkan? Saya pakai metode Pak, metodenya ya kadang saya kasih speaking untuk mengalihkan perhatian siswa yang tadinya main. Asalnya seperti itu saya ada speaking. Setelah itu kadang saya ini juga lucu tapi begitu Bapak bingung saya. Oh begitu. Iya. Berarti sekarang kita coba bahas strategi Iya. mengendalikan pertama Iya. tentang anak-anak kita ini. Iya, Perlu Pak. kita pahami bahwa beda bagaimana caranya murid itu apa ya dialihkan dia punya hobi yang misalnya suka bicara, bagaimana Iya. kita alihkan anak-anak supaya apa yang menjadi bakat bawahnya itu bisa tersalurkan. Ya begitu. Ya. Jadi Iya. kalau boleh tahu ini kita sudah menggunakan sumber belajar apa saja selain itu? Sumber belajarnya dari itu Pak, dari perpustakaan karena itu perpustakaan anak-anak belajar. Kami juga memasuk di tapi tadi masih tetap anak-anak ibu. Nah itu dia Pak yang menjadi masalah kisah itu di situ. Kalau cara yang lain tidak pernah ibu, yang misalnya yang mengasihkan untuk anak-anak kira-kira mengajar. Yang biasa pernah ibu lakukan misalnya apa yang pernah saya lakukan selain hanya dengan menggunakan media buku saja yang bisa membuat anak tertarik untuk belajar dengan mereka yang Pernah sih Pak. kayaknya video kah atau tayangan-tayangan dari apa Pernah sih Pak, tapi sekali-sekali. sekali-kali. Iya. Menurut ibu efektif tidak kira-kira? Efektif sebenarnya cuma setelah itu anak-anak kembali lagi sih. Nah itu yang Nah, kira-kira ya, apa yang menyebabkan mereka kembali lagi setelah mereka tidak apa menerima materi dari ibu berkenaan dengan apa yang ibu ajarkan, itu tidak menggunakan metode apa media video misalnya. Kira-kira menurut ibu itu kenapa dia bisa sampai teralihkan lagi dia punya perhatian siswa? ini mungkin cara mengajarku kali. Iya. Mungkin ini saya ingin apa lagi yang harus ibu lakukan sebenarnya supaya anak-anak ini ke depannya jauh lebih memperhatikan lagi belajar dari mereka itu. Yang saya lakukan Pak itu untuk mengubah mereka supaya tidak berbicara pada saat pembelajaran dan tidak ribut. Ya itu tadi saya membuka YouTube, YouTube, di TikTok. Anak-anak sekarang itu lebih dominan menontonnya di TikTok. Jadi mungkin saya arahkan ke TikTok untuk mengenai pembelajaran saja Pak begitu.
seru sekali itu sebenarnya bisa nanti dikembangkan. Karena kan memang anak-anak sekarang kan ya seperti itu, ya, artinya apa yang media yang mereka senangi ya, Iya. kita manfaatkan untuk media pembelajaran. Iya, Pak. Insyaallah. Baik Ibu. Kemudian kalau begitu strategi yang Ibu akan lakukan nanti apa ini kira-kira untuk mulai menerapkan metode yang akan Ibu ajarkan nanti lebih mengasyikkan lagi? Ya strateginya tadi itu, yaitu tadi saya bukakan di YouTube, ataukah di TikTok yang mensusun begitu, kemudian saya lakukan ice breaking, kemudian kalau perlu juga saya bawa keluar jalan-jalan Pak. Maksudnya jalan-jalan bukan maksudnya jalan-jalan. Iya, iya, Tapi iya. ada kaitannya dengan pembelajaran begitu kan. Apalagi di sekolah kita kan ada namanya di belakang itu tapi kita lagi namanya di belakang. Iya. Nah, tempat ada ruang belajar juga. Iya. Ruang terbuka. Ruang terbuka. Iya, begitu Pak. Kapan kira-kira Ibu melakukan? Kalau secepatnya Pak, supaya nanti Pak berubah juga. Iya. Efektif. Iya. Amin. Untuk Insyaallah Pak. pembelajaran yang lebih lanjut ke depannya, dan saya harap nanti ada pembicaraan kembali berkenaan dengan perkembangannya siswa Iya, nanti Pak. bagaimana, Iya, betul. supaya kita sama-sama kembali melihat apakah yang sudah dilakukan itu sudah efektif atau belum, dan bagaimana kalau misalnya juga kita carikan lagi solusi. Iya, Pak. Luar biasa Iya. hari ini. Makasih banyak, Iya, Pak. sama-sama Ibu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi solusi buat Ibu semuanya agar pengajaran di kelas jadi menarik dan buat anak-anak yang lebih tertarik untuk belajar. Iya, akhirnya Bu. Ya, makasih Iya, banyak Pak. iya, sama-sama Ibu. Bagaimana tadi Pak sesi kursinya, apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah berjalan sesuai rencana tadi Pak. Pembahasan yang cukup seru tadi itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini saat ini kita akan refleksikan bagaimana alur coaching yang telah Bapak jelaskan tadi. Ya. Apakah Bapak sudah memenuhi kompetensi yang ingin Bapak capai, yaitu melakukan atau memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Anda? Alhamdulillah dalam prosesnya tadi saya sudah mencapai itu, dan coach saya tadi sudah memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan apa yang saya ajukan pertanyaan seperti itu Pak. Iya. Kalau boleh tahu Pak, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Ya. Tadi ada momen-momen tertentu Bapak, coach saya itu menceritakan permasalahannya itu panjang sekali gitu. Ya. Tapi saya mencoba untuk lebih memfokuskan lagi masalah coach saya tadi, sehingga saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang memang menjurus kepada permasalahan sesungguhnya apa seperti itu. Boleh saya memberikan penilaian saya Pak? Boleh Pak, silakan. Alhamdulillah Bapak telah melaksanakan coaching yang mana sesuai dengan prinsip coaching. Bapak juga menggali lebih dalam kepada coaching Bapak tadi. Prinsip kemitraan itu sudah berjalan dengan baik. Dan juga saya memperhatikan tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan alur kita yang baik. Ya. Namun meskipun begitu Pak, masih ada beberapa yang perlu dikembangkan. Ya. Mungkin Bapak harus lebih bisa bersabar, mendengarkan coaching Anda, sehingga dia bisa menggali potensinya dengan maksimal. Juga Bapak juga memberikan tanggapan penguatan tadi kepada coaching, sehingga itu nantinya memberikan coaching Anda sebuah pemahaman atau penguatan kepada apa yang dia betul. Iya, insyaallah Pak. Terima kasih Bapak saran-sarannya ke depannya. Ya, baik Pak, saya kira cukup demikian Pak. Iya. Dan satu pertanyaan. Iya Bapak. Mungkin kedepannya saya akan coba lagi lebih berlatih, lebih baik lagi. Bagaimana coba untuk menggali lebih dalam permasalahan dari coach saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan tentunya lebih terbuka lagi, supaya saya bisa memberikan feedback dari segi dari sisi coaching insyaallah. Ini Pak, Terima kasih Pak. Iya. Senang bekerja sama dengan Bapak. Iya, sama-sama Pak.
kami sebagai observer di sini mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, Pak. Dan mudah-mudahan ini menjadi langkah yang awal baik untuk kita ke depan, karena kita memperbaiki potensi kita juga potensi masyarakat di sini. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Milda. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu meluangkan waktu untuk hari ini di sesi supervisi. Sebelum kita mulai, mari kita diskusikan dulu tentang apa-apa yang nanti kita akan melakukan ya berkenaan dengan misalkan coaching yang akan melakukan sama dengan coaching nanti. Bagaimana menurut Ibu tentang moving ini? Apakah ada hal yang ingin Ibu tanyakan atau diskusikan? Saya rasa rubrik ini cukup jelas. Saya ingin memastikan apakah kita fokus pada kompetensi tertentu hari ini. Jadi kira-kira untuk hari ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Dan punya kompetensi coaching ini kan ada 3 yang Ibu kembangkan apa? Yang kedua teman-teman mendengar aspirasi sama apa yang dilakukan pertanyaan bahwa Bagus itu. Iya. Jadi untuk pengembangan coaching, lalu bagaimana dari kompetensi tersebut yang secara spesifik akan Ibu lakukan di sesi ini? saya ingin memastikan bahwa bisa mendengarkan lebih baik Pak dan mengajukan dan mengajukan pertanyaan yang dapat membantu coaching untuk menggali lebih dalam lagi gitu ya. Kasih Bu, sudah cukup jelas. Kemudian bagaimana yang nanti Ibu akan yang Ibu inginkan yang diamati selama sesi coaching ini? Saya lebih fokus ke mendengarkan aktif Pak. Saya pernah merasa ada aspek yang penting, saya kembangkan lebih lanjut untuk menjadikan coaching dengan lebih baik. Luar biasa sekali Bu. Jadi, sebagai indikator ketercapaian, bagaimana Ibu mengetahui bahwa Ibu berhasil melakukan pengembangan coaching ini? Saya ingin mengamati bagaimana saya menangkap poin-poin penting dari coaching Pak, dan bagaimana saya meresponnya dari pertanyaan-pertanyaan yang tepat yang saya lakukan ke coaching. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar Ibu. Selamat nanti berproses dalam pengembangan coaching ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Apa yang sedang menjadi tantangan utama di kelas saat ini? Akhir-akhir ini tuh saya memiliki masalah itu kurangnya minat baca siswa saya di kelas. Mereka lebih senang bermain bersama teman, kemudian juga melakukan hal-hal yang lain ketika disuruh membaca itu mereka tidak terlalu suka. Iya, dapat respon ya Pak. Baik, bisa dijelaskan lebih detail Pak, kenapa bisa melihat mereka kurang tertarik untuk membaca begitu? Ya. Apakah di setiap pada waktu tertentu saja dia membaca atau bagaimana Pak? Iya, itu terlihat dari ketika siswa saya bukakan ruang, berikan kebebasan untuk mereka membaca di perpustakaan atau membuka buku pelajaran di rumah-rumahnya, ternyata mereka tidak terlalu merespon dengan baik. Ketika disuruh mengerjakan tugas seperti tugas membaca, alhamdulillah kerjakan. Tapi di luar hal itu, terlihat menurut saya itu kurang merespon dengan baik, sehingga ini nampak jelas Bu, saya kontrol jadinya kurang jelas dan kurang aktif membaca. Mengapa Pak kira-kira seperti itu? Dia kurang aktif untuk membaca dan apa faktornya itu kira-kira? Saya kira yang pertama mungkin apa ya, dari faktor usia. Mungkin kan memang anak-anak itu lebih sukanya bermain di sekolah, juga kalau di rumah mereka suka bermain. Mungkin juga ada pengaruh dari media sosial, karena rata-rata society sudah memiliki handphone. Ya.
melihat dari dua hal utama itu, yaitu adanya persaingan tadi itu yang kita maksud tadi, adanya handphone, kurangnya apakah adakah buku lain yang bisa, maksudnya kan kalau mau baca itu kan bagus kalau buku bacaan itu ada lembar-lembarnya biasanya seperti apa ya kayak itu kira-kira yang ini. Iya Bu. Mungkin saja bisa menarik Bu. Ya. Bacaan bagi siswa itu ketika buku itu terlihat menarik ya. Ya. Seperti mungkin buku cerita, Ya, komik, cerita yang menampilkan hal-hal gambar-gambar yang menarik perhatian mereka. Iya. Mungkin saja Bu. Baik, sekarang kita coba buat rencana Pak ya. Apa yang ingin Bapak ubah atau perbaiki agar minat baca siswa itu meningkat? Mungkin yang pertama Ibu yang ingin saya lakukan adalah menyediakan berbagai macam buku, Ya. variasi buku yang sesuai tadi, yang memiliki gambar-gambar yang menarik sesuai dengan minat mereka. Juga saya akan nanti akan melakukan angket, ya, angket asesmen pada siswa saya kepada yang mana yang mereka lebih senang antara buku bacaan mereka. Menarik Pak, itu sangat bagus. Apakah sudah memikirkan bagaimana cara memilih buku yang tepat Pak? Nanti saya akan berkoordinasi dengan bagian perpustakaan Bu. Ya. Juga nanti saya akan melakukan asesmennya. Bagaimana nantinya ini saya ingin menyediakan buku itu dalam kelas, juga menyediakan memastikan itu tersedia di perpustakaan. Dan juga saya akan juga menggunakan media sosial, Iya. ya, internet, yang menyediakan buku di sana yang menarik bacaan-bacaan bagi siswa. Bagus. Lalu kapan Bapak berencana untuk memulai mengimplementasikan itu perubahan yang Bapak rencanakan, dalam apa yang Bapak ambil? Waktunya mungkin pekan depan ya Bu. Depan. Pekan depan insya Allah saya akan mulai melakukan hal tersebut. Langkah yang pertama itu tadi saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu, ya, kemudian juga berkoordinasi dengan bagian perpustakaan. Ya. Saya juga akan meminta bantuan rekan saya di Ya. sekolah yang memiliki banyak koleksi buku bacaan. Saya juga akan mencari nanti di internet buku bacaan apa saja yang menarik yang bisa menjadi bahan bacaan bagi siswa. Awal yang bagus Pak. Keren gitu ya. Apakah ada tantangan yang lain Pak mungkin dihadapi dalam menjalankan kerja ini Pak? Pasti ada itu ya. Menurut saya tantangan ini mungkin pertama dari siswa itu sendiri Bu. Ya. Bagaimana kita memberikan atau memberikan motivasi kepada mereka sehingga minat bacanya itu kembali ada. Ya. Ya, juga mungkin kalau dari rekan sejawat saya kira tidak cukup, prosesnya tidak terlalu kuat ya Bu ya. Mungkin hanya sekedar nanti minta waktu mereka, jadi tidak khawatir. Setelah menjalankan rencana ini, bagaimana cara mengukur keberhasilan mereka? Apakah dia sudah minat membacanya tadi sudah meningkat atau malah mundur? Ya. Nanti setelah ini saya lakukan, saya akan melakukan kembali evaluasi Bu. Ya. Evaluasi, melihat bagaimana perkembangan minat baca mereka. Ya, saya amati mungkin selama 2 atau 3 hari. Ya. Saya amati bagaimana perkembangan mereka ketika saya memberikan keleluasaan bagi mereka untuk memilih bacaan-bacaan yang ada. Ya. Bagus sekali Pak, itu memastikan ada evaluasi akan membantu melihat perkembangan. Saya yakin perubahan ini akan berdampak positif Pak. Pastikan juga setiap perkembangan sekecil apapun itu kita catat ya Pak, dicatat Pak ya. Ini kemudian pekan depan saya akan mencoba untuk apakah sudah ada perkembangan atau belum begitu.
Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, sampai di sini saja dulu percakapan kita Pak ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi sudah melakukan proses coaching dengan coach Ibu. Betul Pak. Luar biasa. Jadi sekarang begini loh, kita akan mencoba untuk merefleksikan tentang proses tadi. Tentunya saya ingin mengetahui ya, bagaimana Ibu menilai sendiri performa yang Ibu lakukan berkenaan dengan apa yang Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot tadi. Silakan. Saya merasa Pak cukup baik dalam mendengarkan itu yang saya mendengarkan aktif, kemudian tetapi mungkin ada beberapa momen di mana saya bisa memanfaatkan yang bisa lebih mendalam lagi begitu Pak. Ya. Kemudian apa yang membuat Ibu menilai demikian ya? Ada beberapa kali di mana saya merasa saya merasa kunci berbicara panjang lebar Pak. Saya tidak saya tidak bisa mengarahkan percakapan lebih baik terhadap kunci supaya kunci itu lebih fokus begitu. Iya. Boleh saya bertanya lagi? Silakan. Oh iya, terima kasih. Berkenaan dengan ini, Ya. ada hal yang memang masih perlu dikembangkan. Misalnya seperti tadi ketika Roci membicarakan tentang hambatan yang dialami, Ya. saya mengamati Ibu cenderung memiliki respon dengan pertanyaan yang agak sedikit tertutup gitu. Sebenarnya jika kita merujuk ke standar pertanyaan bawah, seharusnya kita sebagai coach itu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka untuk lebih membantu coach dalam merenungkan permasalahannya jauh lebih dalam. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Kemudian saya senang mendengar bahwa saya sudah mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan kunci saya. Saya lebih percaya diri untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ke kunci saya. Saya berikan pertanyaan yang lebih dalam lagi dari itu. Ya. Asik. Baik. Kemudian kalau saya bertanya lagi Ibu, Ya, silakan Pak. kira-kira yang ada di benaknya Ibu ke depannya ini bagaimana cara Ibu melakukan untuk meningkatkan performa Ibu dalam proses coaching ini? Sepertinya saya Pak itu untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan terbuka Pak, agar kunci bisa menemukan solusinya sendiri. Gitu Pak. Iya. Oke, terima kasih. Saya juga berharap bahwa Ibu nanti ke depannya itu jauh lebih berlatih lagi ya, bagaimana menyeimbangkan antara mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Dan itu baik-baik. Saya mungkin akan kita akan ketemu lagi nanti mencoba untuk membahasnya. Oke, Ibu. Bagus sekali, Bu. Kemudian apakah Ibu sudah punya rencana, Bu? Kapan, di mana, dan siapa yang bisa membantu Ibu dalam mengembangkan proses coaching ini lebih lanjut? Pertanyaan Pak, pertanyaan terbuka. Saya juga mungkin akan mencari lebih banyak feedback dari sisi coaching berikutnya, dan pertanyaan yang rencana kapan, di mana, dan siapa. Saya bisa memulai menerapkannya dan dalam sesi coaching minggu depan Pak, depan begitu, dan akan mengajarkan kerja saya dan memberikan feedback kepada saya. Terima kasih Ibu. Saya senang bisa bekerjasama dengan Ibu dalam sesi ini. Semoga feedback ini akan bermanfaat untuk perkembangan coaching yang akan Ibu lakukan ke depannya, insya Allah. Ya, Pak. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baiklah Pak. Sebelum
sebelum kita memulai proses coaching, kita dilakukan sebagai observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coaching. Nanti sebelum memulai percakapan dengan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dalam teknik penilaian observasi saya, ya. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti sudah memiliki prinsip dari seorang coach itu, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi inti, ya Pak, dari coaching yang meliputi itu seperti kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya berharap Pak, nanti dalam proses coachingnya, percakapannya nanti sama coachingnya, ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa menerapkan alur tirta, ya Pak. Ya, di mana alur tirta itu bilangnya seperti tujuan, ada identifikasinya, rencana aksinya, kemudian tanggung jawabnya. Itu alur penilaian saya yang akan saya lakukan dalam menilai Bapak. Bisa dipahami ya Pak? Oke. Sebelum dimulai coachingnya, ada beberapa hal atau ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak. Kira-kira pertanyaan pertama Pak ya, kira-kira kompetensi coaching apa yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya. Jadi sesi nanti ini saya kira saya akan menggunakan kompetensi coaching yaitu present, Ya. kemudian memberikan pertanyaan berbobot, Ya. kemudian juga bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif. Baik Pak, dari ketiga kompetensi ini Pak, yang mana secara spesifiknya yang kita kembangkan nantinya pada saat coaching? Ya. Ya. Saya kira saya akan lebih spesifik untuk mengembangkan potensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Memberikan pertanyaan secara aktif, mendengarkan pertanyaan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan secara berbobot ya. Nah, kemudian indikator apa yang akan kita kembangkan Pak dari proses percakapan nanti terhadap isinya? Saya kira nanti indikator yang saya inginkan itu mencapai adalah bagaimana saya betul menggunakan alur kita Iya. secara rutin yang baik, dan juga saya ingin melihat coach saya setelah sesi ini bisa bagaimana menemukan solusi Iya. atas permasalahannya sendiri Ya. dengan menggali potensi yang ada. Ya, ia bisa menemukan jalannya, mengembangkannya, dan menerapkannya untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Ya Pak. Hanya itu Pak yang perlu saya sampaikan dan yang saya tanyakan. Baiklah, silakan Bapak melanjutkan percakapan dan coachingnya. Ya, saya berharap proses coachingnya sebentar bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Sebentar setelah selesai coachingnya terhadap coachingnya, kita bertemu lagi ya Pak. Iya, baik. Kita akan membahasnya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Saya dengar Bapak memiliki 4 masalah Pak di kelas. Iya Bapak, ini ada sedikit masalah di kelas, di mana ketika saya mengajar baru mata pelajaran saya, itu saya rasa itu banyak sekali anak yang daya baca Qurannya itu masih kurang. Padahal sekolah itu sudah menyediakan sarana untuk itu, cuman tidak dimanfaatkan yang baik seperti ketika di sekolah. Yang baca Quran ya Pak? Iya.
bisa ceritakan lebih detail Pak, bagaimana kondisi yang Bapak hadapi, apakah ada waktu tertentu hal tersebut bisa Bapak temukan? Iya. Jadi kadang saya dapatkan ini ketika ada materi Quran yang saya angkat. Ketika mereka diberikan instruksi untuk membaca, Ya. itu ada yang serius membaca dan tidak sedikit juga yang main-main atau apa. Karena mungkin saya lihat, oh mereka ini jadi kurang untuk membaca, jadi mereka lebih memilih untuk berkegiatan lain apa membaca. Seperti itu. Ya, menurut Bapak, kira-kira apa permasalahan yang ditemukan sehingga minat baca siswa Bapak itu terhadap Quran itu berkurang? Iya. Jadi mungkin dasar-dasarnya mungkin belum ada. Jadi mungkin ada beberapa siswa itu yang memang belum sampai di tahap membaca Quran, baru Iqra istilahnya. Jadi ini yang sebenarnya kita mau genjot supaya mereka itu bagaimana bisa cepat membaca Quran. Sekira itu. Terima kasih Pak. Di sini saya bisa mengambil garis bawahi ya, bahwa level dari membaca Al-Quran menurut Bapak itu berbeda-beda ya. Iya, betul. Ada masih Iqra, ada yang sudah di atas, sehingga mempengaruhi Iya. masalah Pak. Jadi kira-kira menurut ini Bapak mungkin saja ada hal-hal yang lain yang mempengaruhi sehingga hal tersebut terjadi Pak. Iya. Mungkin yang saya pernah temukan di siswa adalah faktor dari keluarga juga. Keluarga juga mendukung dalam ini. Dalam artian kan ketika mereka diberikan sarana di sekolah untuk mereka mau belajar mengaji, kemudian mereka mungkin tidak bisa, mungkin bisa diambil pelajaran di luar misalnya. Tapi itu kan tidak dilakukan oleh mereka. Kan salah satu adalah faktornya mungkin motivasi atau dukungan dari orang tuanya yang kurang, sehingga mereka tidak mengaji di luar, bahkan tidak mengaji juga di sekolah. Jadi, Mungkin sekarang kita akan membuat rencana ya, Iya, untuk betul. bagaimana mengatasi masalah di sekolah itu. Kira-kira apa yang ingin Bapak ubah atau perbaiki agar daya baca atau minat baca murid Bapak terhadap Al-Quran itu bisa meningkat? baik Pak. Jadi kan sebenarnya kan begini Pak. Ini kan pertemuan saya kan dalam kelas kan satu pekannya itu cuma satu kali, itu 3 jam, 4 jam, dan itu saya rasa itu tidak efektif. Jadi kemungkinan program yang nanti saya akan jalankan adalah ada memang bimbingan khusus di luar jam pelajaran yang akan saya lakukan, sehingga mereka tidak hanya bertemu dengan saya untuk belajar mengaji di seminggu sekali, tapi bisa setiap hari setelah jam pelajaran umum mereka sudah selesai. Begitu. Saya kira ide yang sangat bagus Pak ya. Hal tersebut, apakah Bapak sudah memikirkan Pak, bagaimana cara menyusun program tersebut? Langkah-langkah apa yang Bapak akan lakukan? Baik, jadi pertama mungkin saya koordinasi dulu dengan pimpinan dan kepala sekolah yang masalah ini saya hadapi. Kemudian saya akan coba untuk memberikan tawaran solusi dengan tadi yang saya rencanakan setiap setelah selesai mereka belajar. Kemudian saya akan komunikasikan lagi dengan wali kelasnya. Ada siswanya mengalami apa istilahnya kekurangan dalam membaca Quran seperti itu. Kemudian kita akan coba mengaplikasikan seperti itu. Ya baik Pak, luar biasa. Kira-kira kapan Pak Bapak akan menerapkan program Bapak ini? Rencana Bapak? Soalnya secepatnya Pak, secepatnya mungkin dalam 1-2 hari ini saya akan mulai lakukan. Apakah kira-kira Pak ada tantangan yang mungkin Bapak temukan dalam nantinya melaksanakan program ini sehingga itu menjadi hambatan bagi rencana Bapak? Mungkin hambatannya adalah ini kan biasanya anak kan jam 2 sudah pulang, selesai pulang. Tapi karena mungkin nanti diambil waktunya lagi, mungkin kendalanya mungkin di siswanya, mungkin mengeluh terlalu lama pulang atau apa, jadi itu mungkin kendalanya. Biasa memang anak gitu. Ya, kalau sudah jamnya pulang, tiba-tiba dikasih jam tambahan, mereka yang mengeluhnya kenapa ada lagi jam ini, seperti itu mungkin. Iya. Ya Pak. Kemudian selanjutnya Pak, setelah Bapak menjalankan rencana ini Pak, bagaimana kira cara Bapak mengevaluasi di depan? Bagaimana cara Bapak mengontrol
mengamati. Baik. Rencana saya untuk mengevaluasi kegiatan ini adalah saya juga adakan evaluasi setiap akhir pekannya. Jadi saya akan lihat bagaimana apakah mereka sudah lancar dalam membaca Qurannya atau belum. Jadi seminggu sekali kita akan menjadikan evaluasi. Baik Pak, sangat bagus dari rencana Bapak, dan ini insya Allah akan memberikan dampak positif Pak bagi perubahan minat siswa Bapak dalam membaca Al-Quran. Kemudian memastikan juga dengan melakukan evaluasi atau monitoring terhadap perkembangan ini, saya yakin ini akan memberikan dampak yang baik Pak. Pastikan nanti Bapak membuat sebuah catatan kecil itu menjadikan sebuah bahan refleksi dari rencana Bapak. Insyaallah. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya terima kasih Pak. Kira cukup Pak. Sesi kita kali ini berbagi sharing tentang masalah Bapak, dan mudah-mudahan kita di lain waktu kembali bagaimana kita bisa membicarakan hal ini lagi untuk melihat bagaimana perkembangan dari rencana yang Bapak rencanakan. Terima kasih Pak Wildan telah melakukan sesi coaching. Sekarang mari kita refleksikan hasil coaching yang tadi ya. Di mana bagaimana menilai sendiri performa dalam kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, mungkin yang pertama menurut saya, bila tadi pada sesi coaching tadi, Ya. saya telah melaksanakan prinsip coaching, yaitu membangun kemitraan, Ya. kemudian proses kreatif dan menggali potensi yang ada. Juga saya melaksanakan coaching dengan alur kita. Ya. Ya, saya mulai dengan bertanya, kemudian identifikasi, tingkat, aksi, dan juga dalam hal tersebut saya berhasil menggali potensi dari coaching saya. Seperti tadi Bapak katakan, prinsip kemitraan, Bapak juga menyampaikan dan mengobrol santai dengan coachnya, tidak ada perbedaan serata ya. Kemudian Bapak juga sudah melakukan proses kreatif di mana sudah menggali potensi coachnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, sekarang ada beberapa kali bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Silakan Ibu. Bapak Wildan? Oke. Saya mengamati tadi ada pada saat coach berbicara terkait pribadinya, Bapak sangat baik dalam mendengarkan dan memberikan ruang bagi coachnya untuk menggali lebih dalam. Nah, sudah sesuai atau bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk, ya Pak. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, Pak. Misalnya saat coach berbicara tentang hambatannya tadi, masalahnya yang dialami, saya mengamati Bapak cenderung memberikan respon dengan pertanyaan yang agak apa ya, tertutup begitu Pak. Sebenarnya jika kita merujuk ke standar, pertanyaan yang lebih terbuka itu bisa membantu coach untuk menuangkan lebih dalam bagaimana pendapat yang ini coachnya Pak. Iya Bu. Ya. Insyaallah kedepannya saya akan lebih memperhatikan Bu. Ya. Bagaimana memberikan pertanyaan terbuka kepada coach saya, sehingga proses coaching yang saya laksanakan itu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya. Bagus Pak. Mengajukan tadi pertanyaan yang berbobot ya Pak. Kemudian memaksimalkan itu potensinya. Kemudian Bapak juga sudah menerapkan alur kita pada saat coaching, dan yang penting lagi Bapak juga sudah melaksanakan coaching dengan baik dan lancar. Alhamdulillah Pak. Mungkin sampai di sini saja ya Pak ya.
kita akhiri diskusi. Kira-kira begini Pak dulu, masih ada pertanyaan mengenai tadi. Dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayangkan Pak Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa ini? Ya, kedepannya Ibu, seperti saya katakan tadi, saya akan lebih banyak berlatih, menemukan kata kunci untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kunci saya. Kemudian bagaimana saya menggali potensi mereka, memaksimalkan potensinya untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Saya kira bagus sekali Pak. Apakah Bapak sudah melakukan rencana itu dan di mana dilaksanakan dan kapan untuk mengembangkan ini lebih lanjut? ya, saya kira akan saya laksanakan keterangan saya Bu. Mungkin dalam minggu ini saya akan coba di sekolah saya dan mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan hari ini bisa saya berikan kepada mereka supaya apa yang kita latih hari ini itu bisa saya maksimalkan kepada rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Sangat baik, hasil pengamatan saya tadi akan dicatatkan ke dalam forum supervisi akademik ya Pak. Sebagai penutup, apa yang Bapak dapatkan dari proses coaching tadi? Ya, terima kasih Bu atas bimbingannya. Saya kira saya merasa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam bagaimana melaksanakan prinsip coaching yang baik dengan rekan guru. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Bapak dalam sisi ini. Semoga feedbacknya bermanfaat untuk perkembangan coaching ke depannya Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya.